Pemirsa Agofos, kembali lagi bersama kami di podcast Zawiya. Hari ini kita kedatangan Gus Muhas dari Sarang. Kita bakal ngobrol banyak tentang beliau. Gimana Gus Muhas? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak Khair. udah datang ke studio kami. Jadi teman-teman, saya dulu waktu tahun pertama di Al-Ahqaf, pertama kali dengar nama Gus Muhas ini dari teman-teman saya. Karena kebetulan karena baru belajar ya di Al-Ahqaf, tahun pertama itu masih semangat-semangatnya, jadi sering iskal, sering mengajukan diskusi sama dosen. Terus teman-teman bilang, dulu di Duf'ah, di angkatan yang di atas kita, itu ada namanya Gus Muhas. Saya pertama kali dengar nama antum di situ. Jadi kayak, wah siapa nih Gus Muhas nih? Coba ngulik nyari-nyari tahu, dan ternyata kita ketemu video ini. Nah, jadi video ini teman-teman, video Gus Muhas lagi bahas masail, kemudian di situ terlibat debat dengan Gus Kausar. Itu gimana itu Gus? Dan di mana ini? Itu udah lama sekali tuh ya. Tahun berapa itu kira-kira? 2007, 10 tahun yang lalu lah kira-kira. 10 tahun yang lalu. 2017. Saya masih umur belasan tahun ya, jadi Masih masih ya. Masih masih semangat. jiwa-jiwa mudanya masih membara kan. Jadi itu di forum namanya FMPP, Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura. Itu forum Bahsul Masail bisa dibilang yang terbesar di Indonesia. Itu dari seluruh pondok yang ada di Jawa Madura itu dikumpulin. Nanti acaranya setahun sekali, kemudian tuan rumahnya pindah-pindah. Lah itu kalau nggak salah di Trenggalek atau di Tulungagung gitu. Itu yang ngadakan NU atau itu FMPP, nama organisasi. Itu independen ya berarti ya? Iya independen. Itu cuman pengurusnya itu gantian dari Peloso, kalau nggak dari Peloso dari Lirboyo ketuanya. Soalnya dua pondok ini yang menggagas forum FMPP ini. Nah itu pembahasan apa itu waktu itu? Waktu itu membahas, jadi ada sebuah daerah itu tanahnya konturnya berair. Termasuk kuburannya juga kalau digali 1 meter lebih itu udah keluar air. Oh berarti ya. Berarti gampang keisi air ya? Iya. Lah lalu solusinya gimana? Kan kita nggak boleh kan mengubur di tempat yang kayak gitu kan, kasihan mayitnya, karena mayit itu meskipun sudah meninggal kan harus kita muliakan, masih muhtaram. Lalu ada solusi dari para ulama, kalau nggak dipindah ke kuburan lain di luar balat, di luar tempat dia meninggal, kalau tidak dipindah dikasih peti mati. Jadi dikuburnya pakai peti mati sekira bisa menahan air masuk. Lah itu perdebatannya itu dua solusi ini yang sudah ada teksnya, ada nasnya, ada ibarat dari para ulama. Itu boleh pilih salah satunya bebas atau secara berurutan. Solusinya itu harus pilih salah satunya dulu, baru kalau nggak bisa baru pindah ke solusi yang lain. Lah itu pihak yang ada di depan perumus itu ada Gus Kausar, ada yang satunya itu Pak Manan yang dari Peloso yang agak gemuk dikit itu, yang pojok itu cenderung ya bebas, terserah mau dipindah ke luar daerah atau mau dikubur pakai peti, terserah. Itu bisa milih gitu ya. Bisa milih. Cuman kan iskalnya kalau dipindah ke luar daerah itu kan hukumnya haram. Naklul mayit kan anil balad kan asalnya gitu ya. Al-Mu'tamad hukum asalnya, pendapat asalnya haram. Sedangkan pakai peti itu sekedar makruh. Karena cuma sekedar berlebihan dalam mengubur. Nah, ini kan mestinya antara haram dan makruh. Hukum asal yang seperti ini didahulukan yang makruh dulu karena dorornya lebih sedikit. Nah, bahasnya seperti itu. Oh, jadi perdebatannya karena Musahih bilang udah nggak apa-apa, terserah mau ini mau itu. Tapi kaidah akhafud dhararain itu sebenarnya menuntut untuk tertib gitu ya. Jadi peti dulu, kalau nggak bisa pakai peti baru pindah. Ya, semisal nggak bisa pakai peti, dia nggak punya uang, atau kalau nunggu bikin peti ntar mayitnya keburu berubah atau bagaimana. Nah, itu waktu itu mewakili pondok mana tuh? Itu Lirboyo. Saya masih di Lirboyo dulu. Kan yang kita pernah baca ini dari profil antum banyak pondok di Lirboyo, di Sarang atau di Besuk. Nah, itu di mana aja tuh urutannya itu belajarnya? Kalau saya mondok pesantren ya, cuman di Lirboyo.
Cuma di Lirboyo kalau mondok. Cuman di Lirboyo. Kalau di Pasuruan, di Besuk, di Sarang itu kan di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya. Bukan, Oh, hitungannya iya, kan iya, bukan iya. mondok gitu. Iya. Ya belajar di rumah sendiri. Di Pasuruan belajar di rumah kakek saya, dari ibu Yai Muhammad Subadar. Di Sarang di rumah ayah saya. Hitungannya kan bukan mondok Iya, gitu. iya, Belajar sendiri. Cuman saya dulu pernah mondok selain di Lirboyo sebentar, itu di Madura. Di Kiai Ahmad Barizi di Lanbulan. Itu cuman sekitar 10 harian. Itu akhirnya saya pengen agak lama di situ, soalnya itu mengisi kekosongan sebelum saya berangkat ke Tarim. Jadi berarti baru kemarin ini ya? Iya, baru kemarin. Saya mau lama di situ, tapi ternyata sudah ditelepon sama pihak Maktab Agof suruh berangkat. Ya, akhirnya saya berangkat ke Yaman itu. Berarti kalau urutannya sih pindah-pindah ya saya. Pertama di Sarang dulu, kelas 2 ibtidak di Sarang. Kelas 2 ibtidak itu kalau sekolah formal kelas berapa kira-kira? Kelas 2 SD, tapi saya nggak pernah sekolah SD. Jadi langsung ibtidak gitu, madrasah salaf gitu. Nggak ada kurikulum umumnya, paling cuman bahasa Indonesia sama matematika itu aja. Yang lain kurikulum ilmu agama. Kelas 2 ibtidak saya di Sarang, terus kelas 3 ibtidak sampai lulus sanawi saya di Pasuruan, di Besuk. Kemudian pindah ke Lirboyo 7 tahun di Lirboyo. Tahun 2019 kemarin baru lulus. Totalnya di Lirboyo 7 tahun, di Besuk 7 tahun, di Sarang sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi setelah saya dari Lirboyo, setelah lulus dari Lirboyo, itu sekolah lagi di Sarang. Balik lagi ke Sarang. Dulu kan udah 2 ibtidak. Itu sekarang langsung masuk kelas 2 aliyah langsung. Langsung loncat. Berarti banyak banget antum ini belajar di sana sini. Artinya kan ya belajar banyak kita sudah diselesaikan gitu kan, udah banyak kitab-kitab yang dipelajari. Nah, saya pernah dengar nih Gus, katanya antum dulu ya dari Mukalla nih saya sering banget dengar manakib biografi antum nih. Nah, kata orang-orang antum ini pernah menghatamkan kitab Minhaj yang kita pakai di sini itu udah beberapa kali. Itu benar gak ya Gus? Kalau belajar, maksudnya belajar ke guru kitab Minhaj memang udah sering ya. Yang pertama saya di Pasuruan, di Besuk itu kakek saya Muhammad Subadar itu kalau pagi baca Mahali, baca Kanzur Raghibin, Syarah Minhaj itu. Kan saya masih kecil waktu itu. Masih sekitar umur 10 atau 11 tahun udah disuruh ikut. Ya enggak paham tapi saya pokoknya ikut. Terus saya pindah ke Lirboyo. Di Lirboyo memang kurikulumnya itu Kanzur Raghibin Mahali itu 3 tahun. Jadi dari awal sampai hatam. Kalau di Lirboyo kelas berapa itu? Itu kelas 1 sampai 3 aliyah. 1-3 aliyah itu Kanzur Raghibin. Itu bukan cuma dibaca di kelas saja ya, tapi juga dimusyawarahkan. Karena ada seminggu sekali itu musyawarah mahali. Musyawarah seminggu sekali itu gimana tuh isi musyawarahnya? Isinya itu jadi kita dikasih matan minhaj, satu qadiyah, satu masalah. Terus disuruh yang pertama mentalkhis, meringkas gitu. Yang kedua menyebutkan khilaf mutaakhirin. Jadi ada 2 metode sebenarnya, ada metode talkhis, ada metode manhaji. Ini kalau musyawarah mahali di Lirboyo. Kalau metode talkhis itu ya seperti tadi kita ringkas satu qadiyah di matan minhaj itu beserta surutnya, dawabitnya, kuyutnya, masail furuknya, tafreknya. Terus kemudian khilaf mutaakhirinnya Ibnu Hajar Romli Khatib. Itu kalau metode talkhis. Kalau metode manhaji itu kita kadang disuruh menyebutkan dalil mu'tamad dan muqabilnya. Semisal ada asoh, ada muqabilnya. Itu kan masing-masing punya dalil. Itu kita disuruh kan ilat kan musyawarahnya pakai mahali ya. Di mahali itu kadang dalil itu enggak disebutkan lengkap. Iya, betul. Dipotong muqaddimah sugro kubronya, dipotong sugronya, ada pakai kubronya saja, pakai sugronya saja. Itu disuruh cari. Itu dalil yang disebutkan di mahali di kitab usul, di lubul usul, di jamul jami' itu teori apa? Apa teori hamlul mutlaq al muqayyad, apa saddu dzari'ah, apa cari kaidah usulnya. Lah itu yang paling sulit itu metode manhaji itu. Apalagi kalau sampai pertanyaannya itu di musyawarahnya itu mencari dalilnya muqabil. Wah, itu sulitnya luar biasa. Karena kadang dalilnya itu enggak ini di kitab usul ini apa? Enggak ketemu ini. Istilah seperti ini. Itu sampai sekarang di Lirboyo masih sekarang masih ada musyawarah mahali itu seminggu sekali. Musyawarah ini kayak membangun skill fikih gitu ya. Jelas itu. Jadi kebanyakan saya di Lirboyo ya dapat manfaat dari musyawarah dan bahsu itu. Hampir tiap minggu itu ada musyawarah bahsu. Malam Kamis itu musyawarah Fathul Qorib, musyawarah takrib Fathul Qorib. Malam Ahad itu musyawarah mahali. Kemudian malam Selasa itu bahsu.
Ini masih yang resmi ya. Ya. Belum forum-forum yang non resmi lagi. yang Ada bikin sendiri, musyawarah sendiri, ya. kaidah fikih, musyawarah warokot, musyawarah fathul muin, bahkan sampai nahwu juga kadang diangkat di musyawarah. Itu ajib banget ya, maksudnya hidup banget, berarti lingkungan keilmuannya itu benar-benar hidup ya di pondok ya. Ya, saya dulu ada cerita unik. Apa itu? Jadi di Lirboyo itu saya dulu pernah nggak punya uang Ya. kiriman udah habis. Saya sengaja, seminggu ini saya coba bertahan hidup nggak pakai uang. Nyoba-nyoba nih ya. Coba aja. Dan kebetulan waktu itu di akhir tahun itu banyak basuh. Biasanya kalau di akhir tahun itu banyak sekali basuh. Ada basuh angkatan, duf'ah di pondok nih ya, di pondok. Ada basuh daerah ya. Ada Jawa Barat bikin basuh, Jawa Timur bikin basuh. Itu yang wilayah. Ada basuh per daerah kabupaten. Misal santri Pasuruan, santri Rembang ini bikin basuh sendiri. Ada basuh di pondok-pondok cabang. Kan banyak kan pondoknya di Lirboyo, ada cabang, ada HMA, ada Mahrusia, ada Haji Yakub. Lah kebetulan waktu itu seminggu itu full 6 hari itu saya basuh terus. Wah. Dan saya hidup dari basul masail. Kenapa? Karena biasanya kalau habis basuh itu ada makannya. Jadi alhamdulillah bisa bertahan hidup lewat makan berkat basul masail ya. Berarti basul masail selain bawa ilmu, membawa kenyang juga ya. Nah, berarti udah banyak gitu pengalaman belajar antum di Indo, dari pondok ke pondok ya. Meskipun antum bilang rumah, tapi kita anggap pondok lah, itu kan dari Besuk, Sarang, kemudian Lirboyo. Nah, dengar-dengar katanya antum sebenarnya ke Lirboyo itu bukan atas saran orang tua, tapi memang keinginan sendiri. Apa yang memotivasi antum kok milih Lirboyo nggak yang lain gitu? Ya, pertama keluarga saya dari pihak ibu itu, paman dan bibi saya itu semua 8 orang itu alumni Lirboyo. Kemudian kakek saya dari ibu juga, ya Muhammad Subadar, itu juga alumni Lirboyo. Dan kerabat-kerabat saya seperti yang antum kenal mungkin Gus Muhib, itu juga alumni Lirboyo. Jadi semuanya mondok di Lirboyo dan memang menekuni dunia basul masail. Berawal dari itu akhirnya saya pengen, pokoknya saya harus ke Lirboyo, meskipun di Besuk, di Pasuruan belum lulus. Karena waktu itu masih lulus Sanawi, belum lulus Aliyah. Ya itu. Nah, itu motivasinya. Berarti sebenarnya kalau dari orang tua sendiri sarannya ya kalau dari ayah sih, ayah saya memang menyuruhnya harus ngaji ke saya dulu gitu ya. Ngaji, bahkan sampai beliau waktu itu bikin kitab ya, namanya Manhaju Dzawin Nadhar fil akhdhi an ulama il bilad qabla safar. Ajib. Jadi beliau secara tidak langsung ya menyuruh saya untuk ngaji ke ulama sini, ke daerah tempat tinggal saya dulu, baru ke saya dulu, ke saudara-saudara dulu, baru nanti kalau setelah udah ngabisin ilmunya mereka baru boleh mondok. Menarik nih, ini kitabnya penting banget, maksudnya buat teman-teman kita yang pengen safar ke Timur Tengah apalagi ya. Maksudnya itu aja, keluar kota antum aja, antum udah nyuruh untuk belajar yang di sini dulu nih. Apalagi yang keluar negeri gitu kan. Soalnya sekarang memang banyak orang yang keluar negeri itu ya karena ngelihat Timur Tengah nih hebat nih, tapi belum ada persiapan. Mungkin kitabnya yang ditulis tadi mungkin bisa kali ya jadi referensi baca dulu gitu sebelum itu persiapan. Ya memang adatnya atau kebiasaan ulama zaman dulu seperti yang dijelaskan di kitab-kitab mustalah hadis, di Adabut Thalab itu ya memang ya kebanyakan di manakibnya itu wa akhadha an ulama ibiladihi sumar tahala kan begitu, summa safaro, summa iltahaqo dan seterusnya. Memang harus idealnya seperti itu. Memang di apa namanya, ilmu dasarnya dikuatkan dulu di daerahnya sendiri, baru nanti pindah ke tempat lain. Ada ungkapan unik dari Kiai Hamid Pasuruan, itu ada makalah beliau, al-intiqal alamatul konyol. Pindah-pindah tempat belajar sebelum menghabiskan ilmu di situ itu alamatnya nanti akhirnya konyol. Biasanya seperti itu, idealnya seperti itu. Cuman ya nggak bisa kita samaratakan. Mungkin ada zuruf atau ada kondisi latar belakang orang yang beda-beda kan. Karena mungkin misal dia di Indonesia terganggu dengan apa, terganggu dengan hiburan yang terlalu banyak, akhirnya pengen lebih baik di luar gitu ya. Nah, nggak bisa kita menghakimi secara orang masing-masing punya. Nah, ini kan menarik nih dari kisah antum belajar di sini dan di situ. Kalau saya pribadi misalnya, udah selesai ini belajarnya ngapain gitu kan, mau keluar Rio sekarang kita ngajar atau ceramah. Nah, apa yang
mendorong antum kok malah melanjutkan studi ke Yaman, ke Tarim, keluar ke Timur Tengah dan memilih Tarim sebagai tempat antum melanjutkan studi? Apa keistimewaannya dan yang berkaitan dengan hal itulah? Yang pertama, jadi harus tulus zaman nih memang ya. Tulus zaman ya, Tulus lama zaman ya. itu yang menjadi motivasi saya, tulus zaman. Yang Nah, kedua, antum berapa tahun waktu belajar di pondok-pondok itu? Totalnya gitu dari besuk semuanya? kalau di Lirboyo 7 tahun, Ya, di Besuk 7 tahun, 14 tahun di ya. Sarang itu sekitar berapa ya? 6 atau 5 tahun sekitar itu. Hampir 20 tahun. Hampir. 14. Iya, 20 tahun ya? Iya. 7 7 6. Iya. Wah, 20 tahun. Itu bentar ya, Mas ya? Ya itu masih belum. Oh, belum ya? Soalnya saya orangnya nakal kan, jadi belajar sebentar belum cukup, belum bisa pinter. Akhirnya harus cari tempat lain dan terus nyambung pendidikan harusnya gitu. Saya pikir saya waktu mondok dulu di Dalwa kan udah 10 tahun. Iya. Kemudian saya ke Yaman. Saya pikir udah lama banget. Soalnya orang rumah itu pas bilang, "Kamu udah berapa tahun mondok?" 10 tahun. Nah, sekarang mau kemana? Sekarang mau ke Yaman. Berapa tahun? 5 tahun. Wah, lama banget. Jadi saya pikir, wah udah lama banget saya belajar. Ternyata 20 tahun menurut antum ini masih bentar ya. Ya beda-beda orang lah. Oh, kalau beda-beda antum ya. mungkin udah belajarnya udah ideal kan. Kalau anak kan nakal jadi butuh waktu yang panjang. Nah, jadi lanjut ke Yaman ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi apa tadi dorongan? Nah, ya dorongannya gimana tuh untuk ke Yaman? Pertama, saya tahu pendidikan di Tarim di Yaman khususnya itu dari paman saya. Dulu saya waktu di Besuk, masih belajar di pondok pesantren Besuk di Pasuruan, itu paman saya baru pulang dari Riba Tarim. Beliau 5 tahun di Riba Tarim, terus ngajar, saya ikut ngaji Yakut, Muqaddimah Hadromiyah, Takrir Al-Sajidah. Itu saya lihat, kok fikih jadi renyah gini ya, maksudnya fikih jadi banyak taksimnya, banyak tasjirnya, masail-masailnya itu bisa diringkas sedemikian enak didengar, renyah. Akhirnya saya tertarik. Kemudian saya di Lirboyo itu kan sering ikut musyawarah basul masail. Itu akhirnya sering berinteraksi sama turasnya ulama Hadramut. Kitab-kitab mulai dari Bukhya itu di Lirboyo udah seperti senjata wajib bagi orang yang bahsu ya, pasti Bukhya ini ya. Bukhyatul Mustarsyidin itu kan karangan ulama Tarim sini. Kemudian saya juga pernah bahsu waktu itu membahas masalah sumbangan masjid. Itu saya hanya menemukan ibarat soreh itu di fatwa Syekh Salim Bukayir. Bukayir Fatulillahil Manan. Ini saya lihat, ini siapa Salim Bukayir Pakistan nih? Terus saya cari ternyata orang Tarim. Nah, akhirnya karena sering berinteraksi dengan kitab-kitab fikihnya, akhirnya saya tertarik lanjutin di sini. Tarim ini. Nah, itu kan paman antum kan dari Ribat. Nah, kenapa antum malah lebih milih Hagof nih? Pertama, saya orangnya suka munakosah ya. Oh ya. Suka debat dengan teman, dengan dosen, dengan ustadz, dan iklim akademik itu yang lebih mendukung hal itu. Debat itu. Kemudian saya juga, kalau saya mondok nih saya nggak bisa bawa laptop. Iya betul. Nggak bisa bawa tab atau HP, padahal semua kitab saya di situ kan. Ya. Susah kan kita membawa kitab banyak ya. Lebih ke dunia akademik, terus juga ada tugas, suruh nulis dan seterusnya. Nah, berarti tadi kan antum bilang kenapa tertarik ke Yaman karena melihat paman antum yang dia bisa menyampaikan fikih atau kitab-kitab ulama itu dengan begitu mudah dan enak dihafal lah karena taksimatnya. Berarti kayak mungkin istilahnya kayak hawasilul masalah gitu ya. Ya, hawasil, kesimpulan-kesimpulan itu ciri khasnya ulama sini ya. Jadi ada masail yang rumit, ada masail yang banyak atrofnya, itu diringkas jadi berapa taksiman, 3 taksim atau berapa baris saja itu. Jadi itu hal kayak itu jarang ya, maksudnya kita temukan di ulama-ulama Syafi'i pada umumnya gitu. Apa? Ya ada sebenarnya, cuman ya kebanyakan ya dari Tarim. Bagus tuh kayaknya dibuat kitab Hawasilul Masail Fiqhiyah gitu. Bagus banget itu. Apa udah ada? Kayaknya nggak tahu ya. Jadi turas ulama Yaman, ulama Hadramut ya, Hadramut aja itu kitab fikihnya itu ini kata Dr. Muhammad Bazib, beliau kan melakukan sensus ya. Dihitung ada sekitar 900 lebih kitab fikih aja ya. Dari ulama Hadramut. Hadramut saja. Itu ada 900 lebih, itu yang beliau ketahui. Yang hilang, yang dibakar komunis dulu itu belum dihitung. Lah itu ya memang harusnya kita kumpulin fatwa-fatwa, kemudian hawasil dari mereka. Sebenarnya sudah ada seperti Bukhya itu kan juga seperti itu, karena mengumpulkan fatwa-fatwa ulama Hadramut. Cuman itu masih sedikit kan.
Ya kalau bisa semuanya dikumpulin, kayak seperti kalau di Kurdistan itu ada namanya Jawahirul Fatawa, itu karya Syekh Abdul Karim Mudarris, itu ngumpulin fatwa-fatwanya ulama Kurdistan. Ada Mullah Banjuwaini, Mullah Yahya Mazuri, ada Umar Korodagi, itu dikumpulin semua. Ada sekitar 30 lebih ulama Kurdistan yang fatwanya itu dikumpulin di Jawahirul Fatwa. Seharusnya di Hadramut juga harus ada seperti itu. Jadi yang membuat antum memilih Tarim ya sebagai tempat untuk majelis studi tadi karena memang basic antum di awal itu memang fikih ya. Iya. Kemudian mengetahui di Tarim itu kelebihannya mereka bisa menjelaskan fikih dengan segampang itu gitu ya. Iya. Kayak saya pernah baca risalah punya Syekh Muhammad Khatib yang Mudu Ajwa. Iya. Kalau kita baca di syarah kan apa ini? Nggak bisa itu Iya, dipahamin kalau nggak pakai risalahnya Syekh Muhammad Iya. Al-Khatib. Nah, sekarang tadi kita udah bahas masalah ke Yaman. Nah, apakah ini kan ada hadis yang atau kemahul Yaman, Iya, mereka itu hatinya lembut segala macam. Nah, apakah Tarim ini masuk ke Yaman yang disebut dalam hadis atau enggak itu? Nah ini menarik nih, karena banyak orang kan yang bilang, Iya, iya. Hadramut Tarim kan bukan Yaman gitu. Ya, belakangan ini lagi muncul nih syubhat-syubhat kayak gitu nih. Jadi pertama hadis atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyaku kuluban al fikhu Yamanun wal imanu Yamanun wal hikmah Yamaniyah. Itu hadis tersebut kalau kita lihat di syarahnya seperti di Fathul Bari itu memang banyak khilaf di antara ulama. Siapa yang dimaksud ahlul Yaman? Dia mengatakan Yaman itu maksudnya ya kaum Ansor. Kaum Ansor. Sahabat Ansor. Madinah. Iya, Madinah itu asal usulnya dari kabilah Yaman. Oh, karena mereka asalnya dari Yaman, jadi mereka maksudnya Yaman. Ya, ada yang mengatakan Yaman itu yang penting ala yaminil Ka'bah, di arah kanannya Ka'bah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang pendapat yang kuat yang ditarjih sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, ahlul Yaman itu ya penduduk wilayah geografis Yaman itu. Entah itu dulu di zaman Nabi, bahkan sampai sekarang. Ibnu Hajar Al-Haytami kalau boleh tahu di bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di Fathul Bari itu ya. Di Fathul Bari. Lah ini yang unik dari hadis ini, itu ulama rebutan. Jadi hadis ini itu dibuat rebutan oleh berbagai ulama dari berbagai mazhab ya. Misalnya dari mazhab Syafi'i, seperti Imam Subki di dalam Muqaddimah Tabaqat Syafi'iyah, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwa mazhab yang paling kuat itu mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Yaman orang mazhabnya Syafi'i. Kemudian dari mazhab Maliki juga begitu. Karena Imam Malik bin Anas itu Al-Usbuhi. Al-Usbuhi itu qabilah Usbuh, qabilah salah satu min qabilatun min qabailil Yaman. Jadi ini juga dalilnya keabsahan mazhab Maliki. Kemudian mazhab Zaidiyah juga begitu, karena kan mayoritas di sana kan Zaidiyah kan, mazhabnya di sana mayoritas Zaidiyah. Nah ini berarti mazhab Zaidiyah yang paling benar. Bukan hanya mazhab fikih, mazhab akidah pun juga gitu. Mazhab Asy'ari kan al-iman Yamanun, ahlinya kan Yamaniyun, ya nisbatnya dibuang. Wah ini berarti dalilnya mazhab akidah yang paling benar itu mazhab Asy'ari. Kenapa? Karena di sana mayoritas Asy'ari gitu. Ya di samping itu Imam Abul Hasan Asy'ari itu cucunya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu beliau dari Yaman, dari Zabid. Makanya kan namanya al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itu nisbatnya ke sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dari Yaman, dari Zabid, bikin masjid di Zabid, kemudian hijrah ke Madinah. Jadi bikin rebutan ya. Betul, tapi kan kalau kita lihat wal fiqhu Yamanin ya, Yamanun. Wal fiqhu Yamanun. Tapi kan istilah fikih dengan yang kita pahami sekarang itu kan baru-baru belakangan ini. Nah itu bagaimana ulama menafsirkan fikih di situ? Apakah fikih yang kita kenal dengan sekarang atau fikih? Kalau ditafsir di syarah hadis al-fiqhu ya al-fahmu fiddin secara umum. Secara umum. Kemudian apakah Tarim nih nanti tadi belum dikebahas nih, Tarim Hadramut itu apa masuk bagian Yaman? Ini kan banyak yang bilang itu bukan Yaman, itu Yaman yang asli yang di Son'a, yang di Yaman Utara. Kalau kita lihat ulama geografi, ahli geografi dari para ulama Islam seperti Yaqut Al-Hamawi, beliau di kitabnya Mu'jamul Buldan mengatakan Hadramut itu iklimun min biladil Yaman. Seperti juga Al-Hamadani di dalam kitab beliau Sifatu Jaziratil Arab. Al-Hamadani ini ulama klasik ya, ulama mutaqaddimin, wafat di tahun 300-an. Hadramut itu ya juz'un min biladil Yaman. Begitu juga kalau kita lihat di syarah-syarah hadis, kita lihat di kitab-kitab fikih. Bahkan kitab fikih pun juga menyebutkan kalau Hadramut ini termasuk Yaman di pembahasan Mak Mustakmal.
mak musyamas. Kan makruh menggunakan mak musyamas fi kutrin harin Ya. di daerah yang panas. Seperti Kal ini. Yaman. Dicontohkan wa minhu Hadramut. Ajib. Berarti Makanya dari situ bisa kita simpulkan ini masuk ya ke situ ya. Jelas. Makanya Ibnu Ubaidillah Abdurrahman Ibnu Ubaidillah As-Sakaf, beliau mufti Hadramut yang Sewun deh, yang Sewun yang punya Soburukam, Hasyiah Tuhfa dan banyak. Itu beliau di kitab tarikhnya Badai'ut Tabut mengatakan kullu fadailin kullu ma jaa fi fadaili ahli Yaman syamilun li ahli Hadramut. Li'annahu juz'un minha. Jadi semua fadilah itu masuk ke penduduk Hadramut juga. Nah, menarik nih tentang tarim nih. Ana dulu pernah dengar dari beberapa orang, katanya dulu sahabat di zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pas memerangi Ahlul Riddah itu tempat berlindung mereka di Tarim. Nah, itu gimana? Apa antum pernah baca masalah itu? Kalau yang saya baca, sahabat sini kan ada tuh. Iya. Kuburan sahabat. Jadi dulu setelah Nabi wafat, ya, di zaman Abu Bakar itu kan banyak yang mani'uz zakat. Ya. Mereka tidak mau membayar zakat karena zakat itu dulu di zaman Nabi itu setelah dikasihkan ke beliau didoakan. Inna sholatahu sakanun lahum itu kan. Berarti kalau Nabi sudah wafat berarti kan kita nggak lagi wajib bayar zakat. Banyak yang murtad dan yang tidak dan bukan termasuk kelompok yang murtad itu penduduk Tarim. Cuman di sekitar Tarim, di Hadramut dan sekitarnya itu banyak yang murtad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengutus namanya sahabat Ziyad bin Labid. Ziyad bin Labid kalau nggak salah. Itu untuk memerangi mereka. Berarti kalau penduduk Tarim sendiri nggak termasuk mereka ya? Yang saya baca begitu katanya. Nah, itu masalah terkait Tarim. Masalah sejarah lah ya, secara geografis gimana, kemudian apakah masuk ke dalam hadis. Nah, sekarang nih kita bakal bahas mungkin lebih ke masalah ilmiahnya atau intelektual ulama Tarim. Selama ini kan di Nusantara ini banyak nih kasus-kasus atau rumor-rumor tentang Tarim ini gak ngajarin ilmu, ngajarnya keramat-keramat doang. Nah, apakah benar seperti itu kan, antum sebagai yang belajar di Tarim gimana? Tadi kan sudah saya sebutkan ada 900 lebih karya fikih ya, dari ulama Hadramut. Ya. Hadramut saja termasuk Tarim. Itu sudah menunjukkan memang spesialisasi keilmuan mereka itu ya di ilmu fikih. Bahkan masyayikh kita di sini mengatakan Tarim itu Jannatus Syafi'iyah. Jannatus Syafi'iyah. Tarim itu surga bagi pelajar mazhab Syafi'i. Mungkin bisa kita ambil dari pelajaran dari antum tahu Dr. Amjad Roshid. Ya. Itu yang dulu Jordan pernah itu ya? Ya, dulu pernah ngajar di Ahqaf. Beliau itu kan sudah alim. Ya. Di Jordan sudah kuliah, kemudian doktoral di Suriah, sudah belajar talaki dengan ulama-ulama Syam. Tapi beliau masih ingin melanjutkan studi fikih Syafi'inya di Yaman. Di Yaman ya. Bahkan beliau belasan tahun di sini itu tidak lain meskipun sudah alim ya, sudah doktor, sudah belajar banyak, tetap ingin belajar ke sini karena tujuan utama beliau ke sini itu belajar dengan Syekh Muhammad Al-Khatib, belajar fikih. Di samping beliau juga mengajar karena kebetulan punya gelar akademik kan. Jadi berarti keilmuan ulama Tarim ini nggak cuma sebatas di Yaman aja ya, bahkan orang-orang Jordan pun tahu ya. Jordan, kemudian ya apalagi Indonesia ya karena ikatan kita kuat. Nah, apa alaqah atau hubungan antara keilmuan ulama Indo sama orang Tarim, sama ulama Tarim itu ada nggak hubungan sanad atau apalah yang berkaitan dengan itu? Jadi yang pertama secara geografis Yaman pada umumnya itu zaman dulu itu tempat berhentinya perahu para jamaah haji Indonesia. Transitnya gitu ya? Transitnya di situ. Dulu kan orang Indonesia itu kalau pergi haji itu pakai kapal laut ya. Kapal laut. Itu lewat Selat Malaka, lewat Aceh, kemudian ke Samudra Hindia, kemudian kalau nggak transit di Hadramut, itu transitnya di Hudaidah. Di Yaman Utara, di Zabit, sekitar Zabit. Lalu setelah itu melanjutkan ke pelabuhan Jeddah. Maka kalau kita lihat di Turats ulama Yaman secara umum ya, itu ternyata banyak sekali ulama Nusantara yang belajar di Yaman. Bahkan di abad ke-7 Hijriah, 7 ke 8 sekitar 600-700an Hijriah. Sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Itu ada namanya Syekh Mas'ud Al-Jawi. Syekh Mas'ud Al-Jawi. Dia dari Nusantara, dari kalau nggak salah dari Aceh atau Pasai ya. Itu belajar di Aden.
di Aden Yaman ya. Ya. Di dekat sini, di sekitar berapa ratus kilo dari sini. Beliau belajar kepada Syekh namanya Ismail Al-Hadrami. Syekh Ismail Hadrami ini aslinya dari Hadramut, kemudian hijrah ke Aden. Beliau jadi ulama besar di sana. Lah Syekh Ismail Hadrami ini kakeknya, tahu Syekh Ismail Zen? Ya, yang di Mekah itu. Ya. Itu kakeknya beliau. Oh, berarti beliau Yaman juga ya? Iya, dari Yaman aslinya. Syekh Ismail Hadrami yang punya syarah Muhadzab, sering dinukil di kitab-kitab fikih. Kalau Anda menemukan kata-kata Al-Hadrami di kitab fikih, itu maksudnya Syekh Ismail Hadrami. Nah, Syekh Mas'ud Al-Jawi ini belajarnya ke beliau. Abad ke-7 Hijriah. 7 Hijriah, sekitar 600-700an Hijriah. Kalau ulama-ulama yang masyhur di penyarah minhaj itu di zaman siapa tuh? Abad ke-7 itu. Di zaman itu belum ada syurah. Ya? Di zaman itu di Hadramut di Yaman pada umumnya itu mereka belum fokus pembelajaran minhaj. Jadi di daerah itu mereka lebih fokus mempelajari kitab-kitabnya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Muhadzab, Tanbih, Luma. Makanya kan banyak syarah-syarah Muhadzab, syarah-syarah Tanbih dari ulama Yaman, di antaranya di Ismail Al-Hadrami, ada Al-Umrani, Sahibul Bayan, itu kan syarahnya Muhadzab. Itu Syekh Mas'ud Al-Jawi. Itu sekarang beliau dikubur di Aden, ada kuburannya di Aden. Kata orang Indo yang meninggal di Aden. Ya, beliau belajar di Yaman, di Aden, kemudian setelah itu beliau jadi ulama besar, termasuk muridnya Syekh Mas'ud Al-Jawi itu, kalau antum tahu namanya Al-Yafi'i. Al-Yafi'i itu yang punya kitab Raudhur Rayyahin itu masyhur, termasuk yang menyebutkan biografinya ya beliau, Syekh Al-Yafi'i. Nah, kalau boleh tahu Syekh Mas'ud ini ada mu'allaf yang beliau enggak sepanjang yang saya tahu enggak belum ada. Enggak ada keterangan, karena biografi beliau di kitab-kitab itu singkat saja. Singkat banget ya. Terus juga ada banyak ulama-ulama Nusantara yang pergi ke Zabid. Ya. Di antaranya Syekh Abdus Somad Al-Palembani, Al-Palembang Al-Jawi itu juga pergi ke Zabid. Itu disebutkan oleh Mufti Zabid di dalam kitabnya An-Nafas Al-Yamani. Ya. Kemudian banyak ulama, di antaranya Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari itu pergi haji, kemudian ke Hadramut. Di Yaman itu beliau ketemu dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti sezaman ya? Iya, sezaman. Akhirnya ketemu sama beliau, belajar sama beliau, sama Imam Haddad, diijazahkan Rotib Haddad, diijazahkan Thoreko Ba'alawi. Barokahnya ini ketika Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang oleh penjajah ke Afrika Selatan, di Cape Town, itu kan wafatnya di sana, ada makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu akhirnya di Afrika Selatan itu banyak Rotib Haddad. Berkat ya karena berkatnya Syekh Yusuf Makassar ini. Thoreko Ba'alawi juga berkembang di sana melalui Syekh Yusuf Al-Makassari yang langsung belajar ke Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad itu berarti abad berapa Hijriah itu? 1100 atau 1000-an. 11 lah sekitar gitu ya. Wah, berarti ada orang Indo yang belajar ke, ya hitungannya beliau orang Tarim lah hitungannya. Iya. Sekarang Tarim udah luas. Jadi selama ini kan banyak orang-orang yang menuduh nggak ada ulama Indo yang belajar sama orang Tarim. Nah itu berarti Syekh Yusuf ini belajarnya beliau yang kesini kan? Beliau bertemu sama Syekh Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Belajar sama beliau di Yaman apa di Yaman? Oh, di Yaman. Ketemu di Yaman. Beliau itu hajinya lewat darat. Tadi kan sudah saya sebutkan, kalau haji lewat darat itu bisa turunnya itu di Hadramut atau di Hudaidah atau di Jeddah. Kalau nggak salah beliau itu turunnya di Hadramut, kemudian perjalanan darat ke Mekah. Menarik nih. Ini di mana nih? Maksudnya biar teman-teman juga bisa ngulik buku sejarahnya di mana yang antum dapatkan? Ya di kitab-kitab turusnya ulama Yaman, ulama Hadramut juga ada. Cuman ini sama teman-teman PCINU Yaman, itu mereka bikin buku namanya Fikih Yaman. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Itu masih belum terbit, tapi masih nggak tahu kapan terbitnya. Itu berarti sejarah gimana ulama-ulama. Dan kalau nggak salah di Mukalla itu ada satu makam disebut Kubah Mahjub. Itu kan orang Indo juga ya? Siapa? Al-Haddar yang di Mukalla. Habib Ahmad. Ya itu orang Hadramut, cuman lahirnya di Indo di Surabaya. Itu barusan kan, itu sekitar 1800-900-an. Kalau di era-era itu banyak sekali orang Indo yang belajar ke Hadramut. Udah mulai berarti udah mulai banyak safar. Di era itu banyak yang belajar dulu di Ribat Sewun, di Habib Ali Habsyi. Berarti Ribat Sewun udah lama banget ya? Iya, udah lama. Dan banyak orang Indo di situ dulu sebelum. Dari dulu memang udah banyak orang Indonesia ya. Bahkan sampai disebutkan di Majmu' Kalamnya kalau nggak salah itu
Tapi ini cerita negatif ya. Ya. Ada orang dari Jawa itu ngirim anaknya mondok di Hadramut di Ribat Sewun di Imam Ahli Habsyi. Anaknya nih malas-malesan di sana. Hah? Dia bilangnya ke orang tua, saya pengen uang, ya dikirim Ya. uang buat beli kitab. Ya. Dia pulang-pulang ternyata nggak bisa apa-apa. Wah. Cuman itu cerita negatif Ya. yang alim juga banyak. Ya. Nah, ini udah banyak bahas masalah tarim. Sekarang kita, antum kan sekarang udah semester akhir ya? Iya. Pasti kan nulis skripsi. Karena dengar-dengar katanya judul skripsi antum itu membahas tentang hadis mu'allaq punya Imam Syafi'i dan bagaimana mengamalkan hadis tersebut. Maksudnya Imam Syafi'i kalau menemukan hadis ini sahih, maka al-amal ala hadzal hadis, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, itu apa latar belakang antum kok nulis skripsi dengan judul ini? Jadi kebetulan saya masuk jurusan sunnah wa syariah ya. Ya. Sunnah wa syariah. Jadi skripsinya juga harus berkaitan dengan hadis. Cuman karena memang saya minatnya di fikih, jadi hadisnya nggak terlalu jauh-jauh sama fikih. Jadi membahas hadis-hadis yang oleh Imam Syafi'i itu ditaklek. Ditaklek itu artinya kalau ada riwayat atau sanad yang sahih dari hadis ini, maka saya akan berpendapat seperti hadis ini. Jadi Imam Syafi'i itu yang beliau temukan itu hadis ini tidak sahih. Tapi kalau ada yang sahih, maka ana awaluman qala bihi. Oh, jadi gini. Jadi Imam Syafi'i di saat itu menemukan hadis ini tidak ada sanad yang maksudnya tidak ada sanad yang menyambung, sehingga beliau nggak mengamalkan. Iya. Tapi beliau mengatakan andai ketemu sanadnya dan andai sahih, ada sanad yang sahih, maka saya akan berpendapat seperti hadis. Artinya berarti itu menjadi PR buat ulama setelahnya ketika menemukan sanad sahih. Iya. Banyak. Oh iya. Masalah seperti contohnya masalah berpuasa untuk orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadisnya saya membolehkan. Dan ternyata ulama setelahnya menemukan hadisnya sahih. Yang di perempuan itu tanyakan gimana ya fadinullah ahaqu ayyub itu ternyata kan hadisnya sahih. Berarti itu berarti yang muktamad di madzhab Syafi'i yang itu, meskipun Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh awalnya. Kalau yang itu kalau masalah dibahas secara eksplisit di Minhaj Shorih. Iya, di syarahnya ada. Gimana tuh? Yang muktamad ada. Yang muktamad itu yang boleh. Oh, yang boleh. Ya. Dan berarti boleh. Ya setelah ketemu hadis sahihnya Syafi'i kemudian mentarjih itu. Banyak masalah-masalah. Jadi pelajar fikih ini nggak bisa lepas dari hadis ya, terutama fikih Syafi'i, karena memang yang pertama Imam Syafi'i itu orangnya idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Yang pertama. Memang meskipun ini bukan berlaku untuk semua orang ya. Bukan sembarang orang ada hadis ini berarti madhab Syafi'i, enggak. Ya minimal mujtahid fil madhab. Kalau nggak bisa mujtahid fil madhab ya mutajazzi fil ijtihad. Dia dalam masalah itu dia sudah mujtahid. Ada sekitar 50 sekian gitu hadis permasalahan yang ditaklek oleh Imam Syafi'i. Ada yang ketemu hadis sahihnya, ada yang enggak. Nah, itu menjadi PR bagi kita. Artinya berarti antum situ bahas al-amalu biha, berarti mengamalkannya bagaimana syaratnya segala macam gitu. Ya, termasuk jadi ada perbedaan ya antara ungkapan Imam Syafi'i idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Ketika kalian menemukan hadis sahih yang bertentangan dengan madhabku, maka pilihlah hadis sahih itu karena itu madhabku. Lah, kalau ungkapan wasiat beliau seperti ini sulit dilakukan. Harus para ulama mengatakan nggak sembarang orang bisa mengamalkannya, harus mujtahid fil madhab, harus tahu hadisnya benar sahih, tapi kan ada dalil lain nggak, ada ilatnya nggak, maknanya sama nggak dengan hukumnya. Tapi kalau yang sudah ditaklek oleh Imam Syafi'i, bukan hanya sekedar idza shahal hadits fa huwa madhhabi, sudah ditaklek. Artinya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis sahih, maka saya berpendapat seperti hadis itu. Berarti secara khusus dalam hadis ini, dalam masalah itu. Maka itu kita nggak perlu ijtihad masalah mu'arid. Apakah hadisnya ini bertentangan dengan dalil yang lain? Nggak perlu. Karena udah diijtihadi oleh beliau. Sudah diijtihadi oleh Imam Syafi'i. Tinggal kita menemukan hadisnya saja dan sanadnya sahih atau tidak. Jadi berarti skripsi antum tuh fokus ke hadis-hadis yang memang secara sharih Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya kalau misalkan hadis ini sahih, saya bakal ada itu ya ternyata ya. Ya, ada. Di kitab-kitab. Di kitab ada. Cuman mayoritas itu yang ngumpulin Imam Baihaqi, Al-Baihaqi. Di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar di Sunan Baihaqi itu beliau mengumpulkan riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i, masalah-masalah yang ditaklek oleh Imam Syafi'i. Ini nih menarik nih. Imam Syafi'i ini kan sejauh ini sama orang-orang awam dikenal sebagai ahli fikih. Sehingga sekarang nih banyak syubhat yang ngapain pakai pendapat Imam Syafi'i, padahal beliau ahli hadis juga ya. Ahli hadis juga, termasuk muhadis, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, gurunya Imam Malik ya. Imam Malik. Oh iya betul. Nah, itu pembahasan masalah hadis. Antum kan
lebih condong ke fikih kan, seperti antum jelaskan tadi, lebih Karena latar belakangnya di latar Indonesia belakang fikih begitu. ya. Nah, kenapa antum malah ngambil sunnah wa syariah? Kenapa nggak syariah aja? Dan seberapa penting mempelajari ilmu hadis bagi pelajar fikih? Yang pertama, saya terlalu awam dalam ilmu hadis. Di Indonesia saya kurang serius belajar ilmu hadis. Meskipun saya sudah belajar mustolah, Ya. sudah belajar Alfiyah Suyuti dengan orang tua saya, tapi saya merasa masih terlalu awam. Padahal ulama mengatakan, Imam Zarkashi di dalam qawaidnya itu mengatakan yang bagi ayyakun al-insanu qayyiman fil fikhi, rojihan fil usul wa qawaidihi, musyarikan fi baqiyatil ulum. Yang bagi ayyakun al-insanu fil fikhi qayyiman atau fil usul wa qawaidihi rojihan wa fi sairil ulum musyarikan. Saya merasa masih belum musyarik nih di dalam ilmu hadis. Saya perlu untuk mempelajarinya. Meskipun minat utama saya ya di fikih wa usuli wa qawaid. Jadi Imam Zarkashi bilang fikihnya harus oke, qayyiman harus lebih dominan, lebih kuat. Kemudian usul wal qawaid rojihan harus lebih kuat di dalam. Habis itu sisa ilmu lain harus punya musyarakah ini maksudnya keikutsertaan di dalam ilmu lain itu gimana maksudnya? Ya maksudnya dia tahu dasar-dasarnya, tahu masail-masailnya, nggak sampai ke taraf muntahi ya. Jadinya taraf mubtadi atau mutawasid sudah bisa. Nah, sekarang kan banyak furu-furu fikih yang karena ulama dulu mungkin menyampaikan fikih di kitab-kitab itu ya fokusnya biar orang tahu hukum aja. Makanya mereka tidak mentafsir bagaimana dalilnya, kemudian cara mengambil hukum dari dalil itu. Sekarang ini kan udah mulai banyak nih syubhat-syubhat yang ingin membuang fikih kemudian langsung mengamalkan hadis. Menurut antum nih, apakah kita sebagai pelajar fikih di era sekarang ini penting banget kita untuk mulai menghafal adillah madhab kita, atau udah nggak perlu deh gitu? Jadi kalau kita lihat kitabnya mutaakhirin, yang mukhtasar tentu dalilnya dibuang ya. Ya. Tapi kalau yang sedikit lebih luas itu kadang dalilnya dipotong. Diringkas dalilnya. Muqaddimah sughronya dibuang, tinggal kubronya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di kutubul mutaqaddimin seperti di Majmu', di Al-Bayan, Al-Hawi Kabir itu sudah lengkap dalilnya. Dalil mau baik dalilnya itu nas ataupun istimbat semua dijelaskan. Ya kalau untuk menjawab syubhat ya tentu harus kita buktikan dalilnya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dan sesuai dengan pemahaman mujtahid begitu. Kalau Anda kan pakai Quran hadis saja tapi pemahamannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berarti ya hitungannya bisa terbilang penting ya kita untuk mengetahui dalil-dalil, dan mungkin saya ini pandangan subjektif aja saya. Kayaknya penting kenapa ulama pelajar fikih itu harus juga mempelajari hadis, karena saya sering nih nemu beberapa konten kreator dia membahas fikih yang mungkin itu manqul anil madhab, dinukil dari madhab, tapi kemudian dia ngambil hadis, dia mengatakan ini dalilnya. Padahal akhirnya itu menjadi sasaran empuk untuk kelompok-kelompok sebelah untuk menyerang. Ternyata dalilnya dhaif. Mungkin salah satu faedahnya belajar hadis ya untuk mengetahui ini layak menjadi istidlal apa enggak. Jangan memaksakan hadis karena dalil itu banyak. Enggak harus hadis. Enggak harus hadis, ada dalil istishab, ada dalil al-asl, ada qiyas. Ya emang kadang ya sekarang sebagian orang tuh ngira ya kalau bukan hadis sama Quran siapa lagi? Mereka ngira terus qiyas tuh bukan mengamalkan hadis. Nah ini keliru ya guys ya. Padahal kalau kita lihat di Quran ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, termasuk ya qiyas ya ijma. Nah, ini udah banyak nih pembahasan yang kita bahas. Sekarang ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh beberapa teman-teman pelajar santri ketika dia sudah punya semangat kuat belajar, mungkin dia bahkan pergi ke kota lain atau bahkan keluar negeri, ternyata nggak menemukan guru yang tepat. Dan kadang sekarang ya karena sistemnya sistem lembaga, dan lembaga itu mengikat, artinya kalau kita sudah belajar di sini ya kita harus mengikuti kurikulum dan pengajar yang ada di situ. Padahal dia, wah saya nggak cocok belajar sama ini. Nah itu gimana solusinya itu guys buat orang-orang yang menghadapi seperti itu? Ya yang pertama sebelum kita safar pergi ke luar negeri atau ke luar daerah pengen mencari ilmu kan kita harus survei dulu ya. Maksudnya minatnya pengen belajar apa, terus di mana letak kekuatan keilmuan di tempat yang saya tuju, biar dia nggak salah alamat.
Ya. Kalau dia pengen belajar ulum akliyah kemudian perginya ke tarim, ya salah Ya, alamat. ya, Ya ya, meskipun ya. ada banyak sebagian ulama tarim yang Ya. fokus di bidang itu seperti Abu Bakar bin Syihab itu, Ya. itu dia dari Hadur, Yang dia dari yang Sewa. namanya ada di Menara Muhdar bukan tuh? Abu Bakar bin Syihab itu yang punya Zari'atun Nahid, itu Faraid, Faraid yang katanya dalam semalam. ya dalam semalam Ya. itu yang punya mantek juga, Tuhfatul Muhakkik atau Syarah Nizamul Mantek, itu juga punya mantek, punya kitab karyangan di falsafah juga, di ilmu masah, ilmu jabar, banyak ilmu-ilmu yang jarang dipelajari di sini. Cuman ya memang kekuatan utama, kekuatan inti di tarim itu di fikih, di usulnya, di fikih dan segala macam jenisnya ya. Faraid, had, kemudian falak. Lah kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tentu kita survei dulu kekuatan keilmuan mereka di sana itu apa, dan apa yang saya cari gitu kan, biar nggak salah alamat. Kemudian kalau ternyata semisal nih dia dapat guru atau dosen atau ustadz yang kurang memuaskan, meskipun menurut saya kurang memuaskan ini juga relatif ya. Apa yang ente cari gitu. Dan kayaknya nggak mungkin ada guru yang benar-benar 100%, semisal satu pelajaran itu memberikan 100% semua maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dia ajarkan, nggak mungkin, karena waktunya terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu dipahami bahwa banyak orang yang sekarang kan lagi ngetren nih talaki dares sama guru dan seterusnya, sampai orang itu lupa dengan juhud nafsi. Artinya orang itu belajar bukan hanya mengandalkan guru, itu jelas penting, ilmu-ilmu dasar, baca kitab harus di hadapan guru. Cuman orang sampai lupa sekarang itu juhud nafsi. Artinya usaha sendiri, usaha pribadi, dia baca yang banyak, kemudian dia diskusi dengan teman-teman untuk melengkapi kekurangan maklumat yang dia dapatkan. Semisal dari kelas, dari dosen itu dapat maklumat 40% atau 50%. Sisanya itu dibaca sendiri, buka syarah, buka hasiah, perbandingan kitab ke ini, kitab itu, tanya ke teman, diskusi dan seterusnya. Makanya ada sebuah syair yang ditulis oleh Imam Ibnu Arafah ya, bukan Ibnu Arafah Al-Maliki. Kalau Irfah itu Syafi'i. Beliau mengatakan, "Idza lam yakun fi majlisid darsi nuktatun wa takriru idahin li mushkili surati wa azwu gharibin nakli wa hallu muqaffalin au iskalun abdathu natijatu fikrati fada' sa'yahu wanzur li nafsika wajtahid wala tatrukan fattarku akbahu khillati." Jadi kalau di dalam sebuah majelis ilmu daras atau di kelas atau di kuliah itu lam yakun fihi nuktah, tidak ada faedah-faedah yang unik, yang aneh. Kemudian wala takriru idahil li muskili surati, tidak menjelaskan masalah surah-surah yang muskil, tidak dijelaskan. Kemudian wa azbu gharibin nakli, tidak ada faedah-faedah yang tidak banyak orang tahu, yang dinisbatkan ke referensinya. Wa hallu muqaffalin, tidak ada masalah-masalah yang sulit, tidak beliau pecahkan. Kemudian au iskalun abdathu natijatu fikrati, tidak ada iskal yang dikemukakan oleh guru. Maka fada' sa'yahu, ya biarkan. Wanzur li nafsika, lihat dirimu sendiri, wajtahid, usaha sendiri. La tatrukan, jangan sampai gara-gara seperti itu akhirnya kamu malas belajar, enggak kamu pelajari kitabnya, enggak kamu buka kitabnya. Fattarku akbahu khillati. Nah, menarik nih. Soalnya kan kita sering dengar man kana syekhu kitabuhu, ya barang siapa yang gurunya tuh kitabnya, maka setan akan menjadi gurunya. Nah, ini kan secara zahir kelihatan kayak kontradiksi. Apakah ada batasan tertentu kapan seseorang itu bisa mandiri untuk belajar? Nah, itu gimana tuh? Ya memang tolib pencari ilmu itu seperti anak kecil ya, ada waktunya dia disapih, disapih bahasa Indonesia itu, nggak boleh minum susu dari ibunya. Ada waktunya dia mandiri, karena ilmu itu bukan makanan ya. Kalau makanan itu kan bisa disuapin kan. Andaikan ilmu itu makanan, ya tinggal disuapin, kita tinggal buka mulut gitu, dapat ilmu sendiri kan. Enggak, harus ada juhud nafsi, harus ada usaha pribadi. Kalau dia sudah pernah belajar dasar-dasar, sudah pernah belajar ilmu alat, sudah pernah belajar dasar-dasar keilmuan itu, kecuali kalau dia mau belajar ilmu baru ya pasti butuh guru di awal-awal. Kalau dia sudah bisa mempelajari dasar-dasarnya, pengembangannya tinggal dia jalan sendiri. Artinya dia untuk pertama kali dia harus belajar sama guru secara keseluruhan. Setelah dia punya dasar-dasar itu, ya dia bisa baca sendiri gitu ya. Berarti lagi salah itu lagi ya, masalah yang syekhu syaitan itu segala macam. Nah, sekarang kita pengen bahas
bidang yang dulu pernah mungkin sampai sekarang ya yang antum dalami, yaitu bahsul masail. Bahsul masail. Sebagian orang ini mengartikan bahsul masail ini mencari-cari masalah. Nah ini gimana sebenarnya bahsul masail ini Ngajak apa? ribut berarti. Ya, ngajak ribut ya. Nah itu gimana tuh? Apakah benar seperti itu dan bagaimana asal usul ada Jadi istilah kalau bahsul masail? kita bicara bahsul masail itu dari dua aspek ya. Yang pertama, bahsul masail sebagai tradisi keilmuan di lingkungan pesantren. Ya. Yang kedua adalah bahsul masail sebagai tradisi perumusan hukum di dalam madhab Syafi'i. Ya. Jadi yang pertama itu membahas forum yang biasa kita lihat itu, Ya, ya. bahsu di pesantren. Itu forumnya seperti itu, ada musohehnya, ada yang muharirnya, ada moderatornya, ada musyawirinnya. Lah itu sejarahnya itu berawal dari ulama-ulama kita di Nusantara yang belajar di Mekah di abad 17-18. Itu mereka bikin halakoh, bikin majelis ilmu, kemudian membahas masalah-masalah keagamaan, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian ada Kiai Muhaimin dari Lasem itu juga. Kemudian setelah mereka pulang, mereka membawa tradisi itu ke pesantren. Ya. Jadi asal usulnya dari ulama Nusantara yang ada di Mekah. Kayak muzakarah gitu ya? Ya, kayak muzakarah gitu ya. dibawa ke pesantren sampai akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Itu asal usulnya seperti itu. Berarti awal mulanya dari inisiatif ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah. Ya ibaratnya sekarang kayak kita muzakarah nih, daras kita nih. Iya. Akhirnya jadi bahsul masail kayak yang kita kenal sekarang. Bahkan ada kumpulan keputusan bahsul masail ulama Indonesia yang ada di Mekah dicetak jadi buku ya. Jadi buku. Jadi itu buku. yang abad 17 Masehi itu. Bukan, itu yang setelahnya. sudah tahun 1900-an. Itu namanya Samratu Raudatin Munadharah namanya. Itu forum bahsul masailnya orang Indonesia, orang Nusantara yang ada di Mekah. Itu dibukukan. Berarti orang Indonesia hebat-hebat ya. Enggak sembarangan gitu. Ulama-ulama Indo ke Mekah dan mereka bisa dan memberikan keputusannya itu dinukil oleh ulama-ulama Mekah. Berarti bisa jadikan rujukan. Iya, di antaranya Syekh Ismail Zain itu dalam fatwanya Qurratul Ain itu ketika beliau menyampaikan sebuah jawaban itu beliau rujukannya referensinya kama fi Samratir Raudhah. Hasil keputusan basurnya orang Nusantara jadi rujukan ulama Mekah. Selama itu ini kita tahunya kan ulama-ulama luar gitu, ternyata ulama kita sendiri orang ulama Indo juga hebat-hebat ternyata. Lah itu bahsul masail kalau secara tradisi di lingkungan pesantren ya. Cuman apakah tradisi itu memiliki landasan dan dasar di dalam fikih madhab Syafi'i? Gimana itu? Ternyata memang ada. Jadi bahsul masail itu tradisi perumusan hukum yang sudah dilakukan oleh para mujtahid madhab, ashabul wujuh kalau istilahnya. Jadi ulama-ulama di era 400 Hijriah. 400 Hijriah ke bawah itu ashabul wujuh. Sebelum. Jadi ashabul wujuh itu kalau di tingkatan mujtahid itu tingkatan ketiga ya. Ada mujtahid mutlak mustakil seperti Imam Syafi'i, ada mujtahid mutlak muntasib seperti Imam Muzani. Yang ketiga ini ashabul wujuh yang biasa disebut dengan mujtahid fil madhab seperti Imam Qadhi Husain, Imam Haramain, kemudian termasuk menurut sebagian ulama Imam Ghazali. Jadi tradisi bahsu itu dimulai dari ulama mujtahid fil madhab sampai sekarang. Jadi sekitar sudah 1000 tahun lebih sudah ada di dalam madhab Syafi'i. Cuman dulu itu bahsul masail itu dikenal dengan istilah yang berbeda di kalangan ashabul wujuh, namanya takhrij. Di bahsul masail itu takhrij. Kalau dulu, kalau di zaman ulama mutaqaddimin, di zaman Imam Haramain, di zaman Imam Ghazali, namanya takhrij. Cuman di istilah mutaakhirin itu lebih dikenal dengan istilah al-bahath. Berarti istilah bahasnya ada setelah ashabul wujuh. Cuma prakteknya juga ada di ashabul wujuh, cuman namanya berbeda. Namanya takhrij. Baru muncul istilah bahsul masail itu di era mutaakhirin. Istilah itu yang makanya kalau kita baca kitab fikih kan banyak wabahatha az-Zarkashi, wabahatha al-Adhroi, wabahatha as-Subki. Lah itu ya bahsul masail itu. Berarti mereka juga bahasa itu yang dibahas berarti permasalahan-permasalahan yang baru di zamannya gitu ya. Lah di zamannya. Jadi bahas itu definisinya adalah ada dua definisi sebenarnya apa itu bahsul masail di mazhab Syafi'i. Ada definisinya Ibnu Hajar, ada definisinya Said Umar Basri. Cuman kan saya nulis risalah itu tentang bahsul masail itu saya simpulkan bahsul masail itu istimbatul bahith al-faqih hukma mas'alatin ghairi mansusatin atau ghairi mangkulatin min qawaidil madhab au min nususil madhab. Jadi intinya bahas itu merumuskan sebuah permasalahan yang tidak mangkul,
yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Dengan pendekatan yang pertama adalah permasalahan baru tadi itu dimasukkan tahta umumin nas, termasuk keumuman perkataan ulama sebelum kita, atau dimasukkan di dalam kaidah fikih atau dhawabit fikhiyah, atau dimasukkan di dalam ilat yang disebutkan oleh ulama-ulama sebelum kita, atau diambilkan dari mafhum ibarat mereka. Itu bahas secara umum seperti itu. Itu yang di mazhab Syafi'i itu. Di mazhab Syafi'i. Jadi sederhananya bahas itu kebalikan dari nakal. Jadi kita kalau pengen tahu apa itu bahas, kita harus tahu apa itu nakal. Nakal, jadi kebalikan dari bahas itu nakal. Mabhus itu kebalikannya mangkul. Jadi masalah-masalah fikih yang ada di kitab mazhab Syafi'i itu ada yang mangkul, ada yang mabhus. Mangkul itu artinya sudah pernah dibahas ulama sebelum kita, itu mangkul namanya. Sudah dibahas Imam Syafi'i, Ashabul Wujuh dan seterusnya. Kalau yang belum pernah dibahas namanya mabhus. Nah, kalau yang bahasa masalah yang sekarang kita kenal sendiri, apakah persis seperti itu atau gimana itu? Idealnya seperti itu. Seharusnya bahsul masail yang diadakan di pesantren itu seharusnya mengikuti metodologi bahsul masail yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Berarti didul manqul, didul nakal gitu ya. Cuman karena tidak semua masail itu ghairu mangkul, banyak sekali kan masalah-masalah bahsul masail yang pertanyaannya itu sudah ada jawabannya di kitab dulu. Ya maka ya itu termasuk bahsu lughatan saja mungkin ya, bukan bahsu istilahan, bukan termasuk bahsul masail istilahan fil madhab, tapi bahsul masail lughatan ya, taftish atau apa, mencari masalah. Nah, terkait bahsul masail, berarti mencari hukum tentang masalah baru, antum pernah tahu nggak perbedaannya antara cara bahsul masail yang kita kenal atau ulama Indonesia sama bagaimana ulama tarim yang kita kenal dengan fikihnya menyimpulkan suatu hukum dari masalah baru? Bedanya apa itu? Kalau bahas di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita mengikuti metodologi yang ada di dalam mazhab Syafi'i itu seharusnya produknya sama ya. Contohnya bahas itu seperti ulama tarim sini, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahnya Habib Umar, beliau melakukan bahas masalah yang ghairu mangkulah, yaitu hukumnya sholat di atas pesawat. Itu kan ghairu mangkulah. Lah ini bagaimana cara kita merumuskan hukumnya, kan belum pernah dibahas ulama terdahulu kan. Akhirnya beliau melakukan pendekatan ilhaq. Ilhaq itu disamakan dengan masalah yang serupa. Seperti kias yang dilakukan oleh mujtahid, tapi ini bukan kias karena asalnya itu bukan adillah asyariyah. Tapi masalah-masalah yang disebutkan para ulama terdahulu. Akhirnya beliau melakukan kias, sholat di atas pesawat itu hukumnya sah sebagaimana sholat di atas perahu. Yang pertama. Yang kedua, sholat di atas tandu. Ini sudah mansus ini. Zaman dulu sudah ada permasalahan orang sholat di atas tandu. Di tandu orang, di atas, kemudian sholat. Itu sah. Kemudian sholat di atas bandulan. Apa bandulan itu ya? Bandulan itu ayunan. Ayunan yang tidak memijak ke tanah, tapi ke atas, digantungkan ke atas. Itu beliau mengatakan sama seperti itu hukumnya. Apa kesamaannya? Sama-sama istiqror. Jadi orang sholat itu syaratnya kan harus istiqror, tidak boleh bergerak. Dan kalaupun ada pergerakan, itu pergerakannya ghairu mansub ilaihi, tidak dinisbatkan kepada dia. Seperti kita sholat di pesawat, itu kan meskipun pesawatnya bergerak, tapi pergerakan pesawat itu bukan gerakan kita. Kecuali kalau kita jadi pilot. Lah itu nggak sah. Karena kita yang yang seperti sholat di atas dabah, kita yang nyupir di atas hewan, kita yang nyupir itu kan nggak sah. Kalau sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Nah itu bahas itu seperti itu. Tapi kadang bahas itu berbeda-beda. Maksudnya hasilnya itu bahas antara satu ulama dengan bahas ulama lain juga berbeda. Tapi kalau bahasnya Syekh Ismail Zain, beliau menyamakan dengan sholat di atas pesawat itu seperti sholat kita dua tangannya dipegang oleh dua orang, akhirnya kaki kita tidak memijak ke tanah. Itu nggak sah. Ada mansus di kutub-kutub fikih. Kenapa kok tidak sah? Karena kakinya tidak berpijak ke bumi atau sesuatu yang bersambung ke bumi. Itu kalau bahasnya Syekh Ismail Zain. Cuman ini bahasnya berarti kayak beliau menampakkan perbedaan antara masalah pesawat sama yang lain itu ya. Betul. Cuman bahasnya ini dibantah oleh para ulama. Orang yang sholat dengan tangannya dipegangin sampai kakinya terangkat,
itu tidak sah bukan gara-gara dia tidak berpijak ke bumi. Seperti orang yang sholat di atas pesawat atau sesuatu yang bersandar ke bumi. Tapi gara-gara dia nggak berdiri. Oh, ya gak ada rukun qiyam. Nggak ada rukun qiyam, seperti orang yang sholat pakai tongkat. Kalau dia iktimat bersandar pada tongkat, sekira kalau tongkatnya itu diambil dia roboh, itu kan nggak sah karena nggak ada rukun qiyam. Lah bahas itu seperti itu. Banyak masalah. Contoh lain, masalah yang sederhana adalah seperti mushaf elektronik. Itu kan nggak ada mansus ya. Orang yang junub, orang yang punya hadas itu boleh nggak megang HP yang ada Qur'annya. Itu bahasnya ulama juga beda-beda. Bahas yang pertama itu Quran elektronik itu boleh dipegang oleh orang yang punya hadas. Kenapa? Karena yang haram itu kan masul mushaf. Menyentuh. Kata-kata menyentuh itu kan pasti harus ada pertemuan fisik antara sesuatu yang disentuh dengan yang menyentuh. Sedangkan tulisan yang ada di dalam HP itu kan cahaya, bukan bentuk fisik. Itu lampu kan. Seperti kita menyentuh perempuan di cermin. Bayangan perempuan di cermin itu kalau kita sentuh itu kan nggak haram. Karena itu bukan perempuan, itu cermin. Cermin itu menampilkan cahaya. Makanya boleh-boleh saja orang junub, orang hadas itu pegang mushaf Al-Quran. Itu bahas yang pertama. Ada bahas lain, beda lagi. Disamakan dengan dulu itu di Hasyiah Abdul Hamid Asy-Syarwani, Al-Tufa itu sudah ada namanya Khobarus Silik. Khobarus Silik itu di zaman itu belum ada HP ya. Orang dulu komunikasinya pakai telegram. Telegram jadi ngetik, dikirim ke tempat lain lewat telegram. Nah itu di sana disebutkan bahwa Khobarus Silik itu termasuk kitabah, termasuk tulisan. Sehingga orang yang melakukan akad jual beli, jaroh menggunakan perantara Khobarus Silik itu seperti orang yang melakukan akad melalui kitabah, melalui tulisan yang ditulis manual. Nah bisa disimpulkan bahwa takrifnya mushaf itu apa? Makutiba lidirosatin. Makutiba, sesuatu yang ditulis. Sedangkan Khobarus Silik, telegraf, itu termasuk sesuatu yang ditulis. Maka tulisan yang ada di dalam HP secara uraf itu sudah termasuk tulisan. Karena itu syaratnya tulisan kan harus sabit. Yang pertama, sesuatu bisa dianggap tulisan itu kan kalau sabit. Beda kalau kita nulis di air. Kan nggak jadi tulisan, itu sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Tulisan di HP ya sabit. Dan berbentuk tulisan secara uraf itu disebut tulisan, maka disentuh ya haram. Itu bahasnya seperti itu. Ada perbedaan. Dan itu wajar. Jadi sebenarnya kalau metode itu nggak jauh beda ya antara ulama sini sama ulama Indonesia. Cuma mungkin sudut pandangnya tentu beda-beda. Yang beda itu kecenderungan saja. Jadi sudah menjadi sunnatullah sepertinya di setiap madrasah, di setiap jaringan pemikiran di sebuah daerah. Itu kan pasti ada yang progresif, ada yang ingin tajdid, ada yang revolusioner, ingin kemajuan, kemudian ada yang tradisional, ada yang ingin menjaga tradisi, gerbang tradisi, kemudian juga ada yang di tengah-tengah. Setiap madrasah itu pasti ada perbedaan. Bukan dibandingkan dengan madrasah lain, tapi di lingkungan internal mereka sendiri pasti juga banyak perbedaan. Seperti contohnya di Mesir, di Azhar itu kan ada madrasah tajdid Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Mustafa Maraghi, itu kan pengen pembaruan dan seterusnya. Ada madrasah yang ingin menjaga tradisi seperti Imam Al-Imbabi, Syekhul Azhar, beliau yang punya Hasyiah Fathul Qorib, kemudian Syekh Abdurrahman Asy-Syirbini, beliau yang punya Hasyiah Jam'ul Jawami'. Itu yang ingin menjaga gerbang tradisi. Ada yang di tengah-tengah seperti Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Beliau ini orang secara keilmuan klasik beliau sangat mumpuni. Beliau Syarihul yang mensyarahi kitab yang baru terbit kemarin, muqaddimahnya tuh ya. Tapi beliau juga tidak anti dengan tajdid. Bahkan beliau mengkritik banyak ulama klasik yang menurut beliau keliru dalam banyak masalah, seperti contoh masalah niat, istihdor hakiki itu beliau itu mustahil, itu nggak ada nasnya di ulama terdahulu. Kemudian masalah kuping apakah termasuk manfaat maftuh atau tidak, itu beliau kritik habis-habisan. Lah begitu juga dengan di Tarim. Di Indonesia juga seperti itu. Ada yang revolusioner, ada yang tahulah sendiri, ada ulama Tarim mengatakan udah nggak usah baca kitabnya Ibnu Hajar, mending baca ucapannya Sayyidul Bashar gitu. Ada kan yang seperti itu, kitab-kitab mutaakhirin itu kolot, dan ada kan pasti menemukan. Baca kitab mutaqaddimin. Ada juga yang menjaga tradisi seperti
Seperti Syekh Muhammad Al-Khatib, beliau kan terkenal kalau nggak ada nasnya saya nggak berani jawab. Karena beliau sangat warok, sangat berhati-hati. Saya pernah bertanya kepada beliau, gimana cara kita itu menghitung usia kehamilan? Itu kan di fikih itu kan usia kehamilan minimal 6 bulan. Itu kan semua orang tahu. Cuman di kitab fikih nggak dijelaskan. Cara menghitungnya itu 6 bulan mulai kapan? Padahal itu penting sekali. Karena itu berkaitan dengan nasab. Ini nasabnya suaminya atau bukan. Kalau dia baru menikah kok kurang dari 6 bulan sudah lahir kan bukan anaknya. Ini juga berkaitan dengan sikit. Kalau dia lahir sebelum 6 bulan, dia kan dilihat wajib dimandikan atau enggak, dilihat ada bentuk manusianya atau enggak. Lah betul. Kalau sudah 6 bulan dia wajib dimandikan, disolatin. Ini kan banyak masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan hal ini. Kan kata beliau enggak ada nasnya. Enggak berani jawab. Ihtimal gitu aja. Ada kemungkinan kalau enggak dihitung dari haid suci dari haid terakhir dikembalikan ke ahlul khibrah. Tanya ke dokter kandungan. Jadi beliau nggak berani menjawab karena nggak sering sekali beliau dipaksa untuk menjawab permasalahan yang nggak ada nasib. Beliau tawakuf, ihtimal seperti itu. Kemarin baru dares kan, kebetulan saya dares beliau di Ribat Minhaj itu. Di malam Rabu, malam Kamis itu waktu itu bab muamalah ya, bab B. Waktu itu membahas bai'uddin bidin. Jadi ada salah satu murid senior di sana itu sudah sepuh ya. Itu maksa beliau. Kalau transfer itu sudah dikobet atau belum? Beliau tanya seperti itu. Karena ini kaitannya nanti dengan bai'uddin bidin. Kalau kita jual beli online, bahaya kan, kita beli di Shopee itu kan pasti mau sufidimah. Barangnya kan tidak muayyan yang kita beli. Ada spesifikasinya, ada sifatnya. Itu kan bukan muayyan. Kalau mau sufidimah kan jadinya den. Jadi den itu bukan hutang seperti utang pada umumnya, enggak. Den itu lebih luas ya, termasuk sesuatu yang belum ditakyin itu termasuk den. Kemudian kita transfer itu juga den. Kalau belum dikobet belum den, masih den kan? Maka berarti jadinya bai'uddin bidin. Maka banyak muamalah yang tidak fasid, yang fasid. Termasuk zakat juga. Kita kan sering zakat pakai transfer. Itu kan den, padahal ulama sepakat nggak bisa orang itu bayar zakat pakai utang. Maksudnya pakai utang itu semisal antum orang fakir ya. Semisal mustahikul zakat. Antum punya hutang ke saya 1 juta. Kemudian saya terkena kewajiban membayar zakat 1 juta. Zakat mal atau dagangan atau apa nominalnya. Ya sudah, utang kamu ke saya itu jadiin zakat. Nggak bisa. Transfer kan juga seperti itu. Transfer itu kan bukan uangnya dikirim ke fuqara, bukan. Kalau uangnya dikirim itu taukil namanya. Uangnya dikasihkan ke lembaga zakat, kemudian dikirim. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau yang transfer ini yang masalah. Lah, beliau dipaksa oleh Syekh Muhammad ini, dipaksa oleh murid-murid yang ada di situ. Itu qobet atau bukan? Padahal pertama nggak paham apa itu hawalah, apa itu transfer, kemudian apa itu hisab. Kan kalau di sini kan rekening itu hisab ya, di Omki itu transfer ke Mukalla tuh. Lah, kalau qobet itu kalau sesuatu yang dibayarkan atau yang diserahkan itu berupa fisik ya harus diterima pakai tangan. Kalau mangkul harus dipindah, kalau ghairu mangkul harus ditakhliyah, harus dibiarkan masuk seperti rumah. Beliau nggak berani menjawab itu termasuk qobet. Lebih menjaga beliau sangat wirainya beliau nggak berani. Bahkan termasuk Habib Muhammad bin Salim bin Hafid di fatwanya beliau sering mengatakan walaisa li amsalina an-nakis. Gitu. Orang-orang seperti saya ini nggak berhak melakukan ilhaq, melakukan qiyas, melakukan bahas. Padahal beliau sendiri melakukan bahas seperti contohnya dia setelah di atas pesawat kan. Itu termasuk wirainya beliau. Tapi juga ada yang berdiri di tengah-tengah, yang berani melakukan bahas, berani melakukan ilhaq, qiyas, seperti Syekh Salim Al-Khatib. Itu beliau kan kalau setiap Jumat kan pasti membuka istiftah kan di Masjid Aqaf, buka munaqasyah sama tulab. Itu saya tanya ke beliau. Langsung beliau jawab, dikembalikan ke usia kehamilan itu dikembalikan ke dokter. Langsung begitu beliau. Langsung yakin. Jelasin panjang lebar manatul hukminya seperti apa, ilhaknya seperti apa. Apalagi sekarang ada USG itu. Nah, betul. Bisa lihat perkembangan usia janin. Di Indonesia juga seperti itu. Saya menemukan banyak ulama yang cara merumuskan hukumnya beda. Ada yang harus ada nasnya, ada ibaratnya. Kalau nggak mau ibarat, kalau ada ibaratnya tapi nggak sore nggak mau kadang. Ada yang berani seperti Kiai Aziz Hasbullah, beliau nggak ada ibaratnya pakai jawab. Kadang sering pakai bukan hanya ilhak, bahkan
kias mujtahid pakai nas juga berani beliau. Jadi setiap madrasah itu beda-beda cara berpikirnya. Nah, ini kan bahasa masalah kan kita seperti yang dikenal di Indo selalu mereferensi kitab-kitab ulama. Jadi nyari dulu ada nggak di kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada ya udah kita pakai hukum itu. Kalau enggak kita ilhad tadi yang antum bilang. Sekarang nih banyak orang yang subhat memunculkan subhat. Jadi santri-santri itu tidak menghargai akal kita. Kenapa kita harus ikutin ulama ini? Kenapa kita nggak langsung aja udah ambil hadisnya, ambil Qur'annya? Yeah. Nah itu gimana guys? Kalau Anda mampu istihad ya silakan gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya gak ada larangan, Iya. tapi ada syarat-syaratnya gitu ya. Bahkan dan di Yaman ini tempatnya mujtahid sebenarnya. Di Son'a itu di Yaman, ibu kota Yaman itu melahirkan banyak mujtahid. Yeah. Seperti Imam Syaukani, Ibnul Wazir. Syaukani yang punya Nailul Autor itu Ibnul Wazir, kemudian Hasan Al-Jalal, kemudian Al-Amir Al-Sun'ani yang punya syarah. Sebenarnya mazhab di mazhab Zaidiyah ya terutama itu melahirkan banyak mujtahid. Bahkan di era mutaakhirin, bahkan raja-raja mereka itu banyak yang mujtahid. Lah kalau di tradisi di Hadramut ini memang lebih ke taklid ya. Meskipun ada sebagian yang keluar dari melampaui tradisinya ya, seperti Al-Habib Alwi bin Sekaf Al-Jufri, beliau punya syarah Umdatus Salik, matan Umdatus Salik fikih itu kan beliau punya syarahnya. Itu beliau sering melakukan ijtihad di syarahnya itu. Hadis yang sahih seperti ini, yang muktamad ya seperti ini. Contohnya di saat beliau membahas masalah tayamum. Tayamum itu kan kalau mazhab Syafi'i harus mengusap tangannya kan harus sampai siku kan. Sama seperti wudu. Karena hamlul mutlaq alal muqayyad kan. Kalau di wudu kan faghsilu bi aydikum ilal marafiq, kalau di tayamum kan famsahu bi aydikum saja. Yang mutlak diarahkan ke muqayyad. Tapi beliau mengatakan ada hadis yang kuat, yaitu hadisnya Sayyidina Ammar bin Yasir, yang lebih sahih yang mengatakan tayamum itu cukup pakai lengannya aja, telapak tangan aja yang diusap. Dan beliau mengatakan yang kuat yang itu, hadisnya itu. Ada yang seperti itu di sini. Lah masalahnya kalau Anda pengen ijtihad, cuman Anda nggak punya kapasitas keilmuan yang mumpuni, jadinya kan ngawur akhirnya. Dan bahas itu sendiri itu sebenarnya sudah ijtihad. Itu sulitnya minta ampun. Harus memperbandingkan dengan furu'-furu' yang ada, memperbandingkan dengan kaidah-kaidah fikih yang ada, tuwabit, ilat. Sudah contoh, semisal ini contoh yang ringan yang sepertinya mudah, tapi sebenarnya sulit. Bagaimana hukumnya bersikat gigi di bulan Ramadan pakai pasta itu, pakai odol. Kan orang-orang kan mengatakan, wah kalau nggak tertelan nggak masalah. Yang penting kan nggak ada yang tertelan. Kalau yang masih di mulut kan nggak batal. Itu kalau kita menggunakan metode bahas itu sebenarnya sulit sekali masalah itu. Sebelumnya yang jelaskan kalau ada yang ditelan secara sengaja itu batal, jelas ya. Jelas. Kalau nggak ada yang tertelan itu nggak batal, itu jelas ya. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau ada yang sabeku, yang tidak sengaja masuk, entah itu pasta giginya ataupun kumurnya. Itu bagaimana hukumnya? Nah ini kalau kita menggunakan pendekatan bahsul masail, ini sebenarnya rumit. Tentu ini masalahnya bukan mangkul ya, sikat gigi kan zaman dulu belum ada. Ini mau disamakan dengan furu' apa? Mau dimasukkan ke kaidah apa? Ada sebuah kaidah di dalam masalah mubtilatus shaum, itu kullu ma sabaqa ilal jauf bi ghairi ma'murin bihi muftirun. Wa kullu ma sabaqa ilal jauf bimakmurin bihi walau manduban ghairu muftir. Setiap sesuatu yang tertelan secara tidak sengaja, sabku ya, nggak sengaja ditelan ya, tertelan secara tidak sengaja, kalau itu ditimbulkan oleh sesuatu yang ghairu makmur, tidak dianjurkan syariat, maka hukumnya batal. Seperti mandi biasa, mandi litanzif untuk membersihkan tubuh, ternyata ada yang nggak sengaja masuk ke kuping atau ke hidung, itu kan batal. Tapi kalau itu disebabkan oleh sesuatu yang makmur walau manduban, seperti mandi junub, seperti wudu, yang sunnahnya kan madmadah, kumur dan istinsyak, itu kan sunnah. Selama itu perbuatannya sunnah, maka nanti kalau ada yang nggak sengaja tertelan, itu kan nggak masalah. Nah sekarang sikat gigi ini makmur atau tidak? Lah kita samakan dengan siwak.
Siwak kan sunnah kan sebelum Sunnah, zawal, kalau ya. setelah zawal kan makruh. Ya. Disamakan dengan siwak. Tapi bedanya kalau siwak itu nggak ada Nggak ada pasta giginya, pastanya. nggak ada Iya. pasta giginya. Ya. Memang di dalam siwak itu sunnah dibasahi pakai air, Ya. air biasa atau air mawar. Bisa nggak pasta gigi ini kita Disamakan samakan dengan air. airnya? Dan juga siwak itu nggak pakai kumur. Kalau Ya, sikat ya. gigi itu kan setelah Ya. kita kan kita kumur dulu. Ya. Nah, bisa nggak disamakan dengan siwak? Ya, ya. Terus kita lihat furuk-furuk yang lain, banyak sekali furuk yang termasuk dalam kaidah itu. Kalau ada orang memasukkan air di mulutnya, li ghorodin. Sekarang bukan lima murin bi, li ghorodin, karena ada tujuan. Misal tujuan litabarrut, Ya, karena ya. dia sangat panas suhu tubuhnya saat puasa, akhirnya memasukkan air ke mulut, nggak ditelan. Ya. Lah, ada air yang tidak sengaja tertelan, maka nggak batal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu li ghorodin. Bukan abas, bukan asal sembarangan. Bukan abas. Ada lagi yang dimasukkan ke mulut karena dia haus. Ya. Ini boleh dimasukkan ke mulut, cuman nggak ditelan ya. Ya. Biar menghilangkan haus ya. ya, habis itu dikeluarkan, dimuntahkan. Cuman ada yang sedikit yang kemasukan ke dalam. Ini nggak batal karena li ghorodin. Ada contoh lagi. Ada orang sakit gigi, dia memasukkan sesuatu untuk mengobati giginya. Ya. Kalau ada yang sengaja tidak tertelan, ada yang sengaja tertelan tidak sengaja, maka tidak batal karena itu li ghorodin. Lain pasta gigi ini mau disamakan yang mana? Ya. Mau disamakan sekedar tanzif seperti mandi, Ya. kan cuman tanzif kan, membersihkan diri aja. Itu bukan makmur bih, juga bukan li ghorodin. Ya. Akhirnya batal. Atau mau disamakan masalah yang li ghorodin tadi. Ya. Atau mau disamakan dengan siwak yang makmur bih. Ini kan sulit kalau melakukan bahas, melakukan metode bahas yang sebenarnya ya. Ini sudah ijtihad ini. Artinya kita butuh tahu masalah-masalah lain yang semisal gitu ya. Oh, jadi sebenarnya ya kita tidak menutupi orang kalau mau berusaha sendiri ya nggak apa-apa. Cuma punya nggak nih alat-alatnya gitu ya. Kalau bisa dianalogikan, saya pernah diskusi sama salah satu teman saya, analoginya orang yang datang tiba-tiba pengen bikin hukum sendiri, nggak mau ikut sama ulama yang sebelumnya sudah bahas segitu dalamnya. Ibarat orang datang ke satu sidang, udah dibahas nih, beres semuanya, datang telat tiba-tiba saya pengennya gini, lah ini udah beres pembahasannya, ibaratnya gitu ada ya. Nah, ini mungkin terakhir ya, pemasahan bahsul masail. Apa peran penting bahsul masail di era sekarang ini? Dan apakah pelajar fikih itu harus mempelajari metode itu biar bisa mengikuti zaman apa enggak? Yang pertama, kalau dia pelajar fikih Syafi'i dan ingin merumuskan permasalahan baru, dan dia bukan mujtahid, tidak bisa langsung beristihad melalui Al-Quran dan Sunnah, dia harus belajar apa itu bahas. Karena dia nggak bisa merumuskan permasalahan baru tanpa melalui metode bahas. Karena dia bukan mujtahid, dia muqallid. Permasalahan baru itu hanya bisa dijawab melalui metode bahas atau takhrij. Ulama dulu mutaqaddimin menyebutnya takhrij, kalau mutaakhirin itu bahas. Ya makanya harus dipelajari. Tapi bahas yang ada di dalam mazhab Syafi'i itu kan nggak harus melalui forum seperti sekarang. Kalau Anda nggak minat bahsul masail yang seperti sekarang, forumnya banyak orang, Anda risih dengan perdebatannya, nggak masalah, Anda nggak ikut, terserah, karena itu hanya sebagai sarana untuk kita mempelajari sebuah ilmu. Pakai sarana yang lain juga bisa, diskusi berdua, nggak harus ikut forum yang seperti itu kalau memang Anda nggak minat ya. Cuman tidak bisa masail jadidah, masail nawazil itu di dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dijawab kecuali dengan metode bahas atau takhrij tadi. Kecuali Anda mujtahid langsung ambil dari sumbernya ya? Langsung dari berijtihad. Berarti penting ya untuk mempelajari metode itu, meskipun kita nggak perlu mengadakan forum-forum yang ya. Nah, ini terakhir lupa nih. Terakhir banget nih, janji terakhir. Tadi belum terakhir. Nah, banyak orang yang enggan seperti saya dulu. Saya kenapa nggak suka ikut bahsul masail, karena menemukan ketika bahsul masail itu ada orang-orang nih yang dia salah. Tapi dia berusaha membenarkan pendapatnya. Sehingga ini udah masuknya mujadalah nih, ini bikin hati keras. Nah, ini apakah pandangan Anto Imam, apakah bahsul masail termasuk ke mujadalah yang ditambih oleh para ulama itu atau enggak? Jadi ada istilah munadharah, ada mujadalah, kemudian ada mukabarah, ada mu'anadah. Banyak istilahnya debat itu.
Walhasil intinya sebuah perdebatan ketika kedua belah pihak itu motivasinya adalah ar-raghbah fi zuhuril haq, Ya. ingin mencari kebenaran sesungguhnya, maka namanya munadharah. Lah ini semua ulama mengatakan munadharah ini bagus, Bagus, nggak ada yang mengatakan munadharah ini jelek. Kalau motivasinya itu bukan li izharil haq, namanya mujadalah. Nah, itu yang dicela oleh Ini yang para dicela ulama berarti, itu. ya. Seperti di Quran itu wajadilhum bil batili liyudhidu bil haq. Itu yang dicela oleh para ulama. Kalau perdebatan itu tujuannya biar saya terlihat lebih pintar dari lawan debatnya, itu namanya mukabaroh atau mughalabah. Saya lebih alim nih dari lawan debat saya. Tujuannya seperti itu, namanya mukabaroh. Kalau mu'anada itu seperti yang antum jelaskan tadi, udah tahu salah, kok masih ngotot pendapatnya dipertahankan, itu namanya mu'anada. Lah dari istilah-istilah itu yang mahmud itu ya munadharah tadi. Yang memang tujuannya adalah ar-raghbah fi idharil haq. Cuman yang perlu di garis bawahi adalah bahsul masail, diskusi musyawarah. Itu kan sarana kita mencari ilmu. Apakah mencari ilmu itu kita tinggalkan gara-gara hati kita tidak bersih? Kan jelas tidak kan? Kalau kayak gitu nggak ada yang belajar. Nggak akan ada orang yang belajar karena semuanya harus ikhlas dulu kan. Wah, debatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Baru boleh debat. Enggak, harus dimulai bahsul masail, berdiskusi, berdebat, meskipun di dalam hati kita itu ada niat-niat yang tidak baik. Karena nanti pada akhirnya ya thalabtul ilma li ghairillah Fa'abal ilmu ya. ayakuna illillah. Ilmu itu sendiri yang akan menentukan kita ikhlas. Banyak banget nih, makasih banyak Gus Mas sudah mau berkenan hadir. Kita ambil waktunya dan makasih banyak udah banyak faedah-faedah kita ambil. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Mau disimpulkan ya, tersimpulin sendiri aja masing-masing ya. Panjang banget soalnya tadi kita pembahasan dan insya Allah daging semua isinya ini. Mudah-mudahan kita bakal bisa ketemu lagi di podcast berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak, semoga jazakumullah khairul jaza. Dan pemirsa semua, kita sudah makan banyak daging, tapi bukan daging gibahin ya. Ini daging ilmu ya. Dan jangan pernah bosan, terus ikutin podcast Zawiya yang diadakan oleh Hagov Pos, karena podcast ini insya Allah akan selalu memberikan edukasi kepada semua penonton dan selalu memberikan ilmu-ilmu bermanfaat dari pengalaman-pengalaman narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini manfaat, dan terus ikuti konten-konten Zawiya podcast berikutnya. Saya Rijadul Alfian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.